Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustazah kelas 5, pada hari ini kita akan langsung saja masuk pelajaran matematika bab 1, yaitu tentang menyamakan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah menyimak video, antum dapat menyamakan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kemudian antum dapat menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama dan pecahan yang penyebutnya berbeda. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Nah, sebelum kita masuk ke materi menyamakan pecahan penyebut berbeda, Ustazah ingin bertanya, apakah antum masih ingat apa itu pecahan? Nah, mari kita mengulang kembali sedikit apa itu pecahan. Oke, di sini Ustazah memiliki sebuah lingkaran. Nah, kalau lingkaran ini Ustazah bagi dua, dan yang sebelah sini Ustazah beri arsiran. Nah, berapakah bentuk pecahan dari lingkaran ini? Nah, bentuk pecahannya adalah 1/2. Daerah yang diarsir itu 1, maka di sini tak 1. Kenapa di sini 2? Karena dia ada 2 bagian. Oke, jadinya 1/2. Nah, kalau Ustazah bagi lagi, ini menjadi 4 bagian. Oke, sekarang kita lihat berapakah bentuk pecahan dari gambar yang ini. Oke, bentuk pecahannya kita lihat yang diarsir ada 2, yang diarsir ada 2 ya, yang bagian atas ini sama yang bagian bawah, maka pecahannya 2 per berapa? Per 4. Kenapa per 4? Karena dia ada 4 bagian, 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Jadi di sini 2/4. Nah, jangan ditulis bentuk pecahannya karena yang diarsir 2, kemudian antum per 2. Itu tidak tepat. Yang benarnya adalah yang diarsir banding dengan seluruh bagiannya. Oke, kalau Ustazah hapus yang ini, maka bentuk pecahannya menjadi, lihat yang diarsir berapa? Yang diarsir 1, kemudian seluruh bagiannya ada 1, 2, 3, 4, maka yang ini bentuk pecahannya adalah 1/4. Yang ini 1/4. Oke, nah yang di atas ini, masing-masing yang di atas ini itu namanya pembilang. Yang ini juga pembilang. Yang ini juga tentu pembilang ya. Nah, yang bagian di bawah ini, bagian yang di bawah ini namanya adalah penyebut. Nah, jadi pada pecahan, bagian yang di atas ini namanya adalah pembilang, bagian yang di bawah ini namanya penyebut. Oke, itu pecahan ya. Sekarang kita akan menyamakan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kalau misalnya 1/2 dengan 1/2, Ustazah ganti dengan 3/2. Nah, ini lihat penyebut yang di bawah ya. Ini penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, tidak perlu diubah lagi. Kalau misalnya soalnya 1/2 dengan 2/3, nah lihat ini penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, kita samakan dahulu penyebutnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Nah, di sini kita lihat penyebutnya di sini jelas berbeda ya. Yang ini penyebutnya 2, yang ini penyebutnya 3. Nah, cara menyamakan penyebut,
kita bisa menggunakan tabel. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita cari KPK dari 2 dan 3. Di sini, kita buat dengan cara tabel. 2 dan 3 ini, itu kita bagi dengan bilangan dimulai dari 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai seterusnya. Nah, tidak masuk 1 ya. Untuk membagi ini dimulai langsung dari 2. Oke, 1 tidak masuk. Nah, sekarang kita lihat di sini 2. 2 bisa dibagi dengan 2 ya. 2 dibagi 2. Kita letak di sini 2 dibagi 2 karena 2 bisa dibagi dengan 2. Apakah 2 bisa dibagi dengan 3? Tentu tidak. Hasilnya kalau 2 dibagi 3 hasilnya 0, Oke, kita langsung saja masuk ke contoh. Kita lihat ini penyebutnya. Di sini 2, di sini 3. Jelas berbeda ya. Nah, kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan tabel. Untuk menyamakan penyebut, kita cari KPK dari 2 dan 3 ini. Nah, untuk 2 dan 3 ini, untuk bilangan 2 dan 3 ini, nah itu kita bagi dengan angka dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. 10, 11, dan seterusnya. Oke. Nah, kita lihat di sini. 2 ini bisa dibagi dengan yang mana? 2 bisa dibagi dengan 2. Dimulai dari yang terkecil ya. Yang terkecil sini 2. 2 bisa dibagi 2? Bisa. 2 dibagi 2 habis ya. 2 dibagi 2 jadinya 1. Karena 2 bisa dibagi 2, kita letak di sini 2. 2 dibagi 2, 1. Sekarang lihat 3. 3 bisa tidak dibagi dengan 2? 3 dibagi 2 hasilnya berkoma. Oke. Jadi tidak bisa. Karena tidak bisa, turun saja di sini 3-nya. Turunkan saja 3-nya kalau tidak bisa. Oke, kita garis lagi. Kita cari lagi bilangan yang bisa dibagi dengan ini. Nah, 1. Oke. 1. Karena di sini sudah 1, nah kita sekarang lihat 3. 3 ini bisa dibagi dengan mana? Apakah 3 bisa dibagi dengan 2? 3 dibagi 2 tentu dia berkoma. Oke, kita lanjut. 3 dibagi 3 bisa? Bisa ya. Oke, kita letak di sini 3. 1 dibagi 3 tidak bisa. Kalau tidak bisa, turunkan saja karena dia kalau dibagi hasilnya berkoma. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, kalau sudah 1 seluruhnya, sudah berhenti sampai di sini, maka dapatlah KPK-nya 2 dan 3. Berarti KPK dari penyebut yang ini, KPK dari 2 dan 3 ini, 2 dan 3 adalah ini ya, yang dilingkari ya, dikalikan saja. 2 dikali 3, 6. Atau kita buat lagi, kita buat yang ini kebetulan angkanya sama ya, kebetulan saja. 2 dikali 3 berarti ini ya, yang ini yang dikalikan ya, bukan yang ini. Berarti KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Oke. Nah, kalau sudah dapat di sini KPK-nya 6, nah bisa dapatkan lagi di sini 1/2 dengan 4/3. Kita buat di sini. Ini soal yang tadi ya, soal yang ini kita buat di sini. Nah, jadi sudah dapat KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, maka di sini penyebutnya semuanya diubah menjadi 6. 6 di sini juga 6. Dimana tadi datangnya 6,
dengan cari KPK. Oke, jadi penyebut yang ini sama yang ini sudah sama ya. Tadi awalnya ini sama ini berbeda. Karena KPK-nya sudah dicari, maka penyebutnya menjadi sama. Oke. Nah, cara ngisi yang di atas ini itu isi yang di atas ini tidak sama ya dengan yang ini bukan 1, di sini juga bukan 4. Nah, untuk ngisi yang di atas ini ada caranya. Caranya 6 dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Oke, 6 dibagi 2 hasilnya 3 ya. Nah, 3 ini dikalikan ke atas. Jadi 3 dikali ke atas berarti 3 dikali 1. 3 dikali 1 hasilnya 3. Nah, maka isi di atas ini adalah 3. Untuk yang di bawah ini atasnya berapa? Bukan 4, ini dipindahkan sini ya. Hasilnya adalah sama seperti cara yang di atas. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke. Nah, 2 yang ini dikalikan ke atas berarti 2 dikali dengan 4 sama dengan 8. Nah, berarti hasil yang di atas ini adalah 8. Jadi setelah disamakan penyebutnya, ini menjadi 3/6, 4/3 menjadi 8/6. Nah, jadi ini dia, setelah disamakan penyebutnya 1/2 menjadi 3/6, 4/3 menjadi 8/6. Penyebutnya sudah sama 6. Itu cara menyamakan penyebut. Oke, contoh yang lain untuk menyamakan penyebutnya. Contoh yang lain 2/5 dengan 1/6. Oke. Di sini penyebutnya kita lihat jelas berbeda ya. Yang satu 5, yang satu 6. Nah, kita samakan seperti tadi. Kita pakai dengan cara tabel. 5 dan 6 ini kita buat di sini. Oke, kemudian kita kasih garis. Ingat, yang ini dibagi dengan bilangan tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Oke. Nah, kita lihat ini 5 bisa dibagi dengan siapa? 5 bisa tidak dibagi dengan 2. Hasilnya berkoma. Tidak bisa, lanjut. 5 bisa dibagi dengan 3. Hasilnya juga berkoma. Oke. Tidak bisa ya. 5 dibagi dengan 4 juga hasilnya berkoma. Nah, 5 dibagi dengan 5 bisa. Maka kita ambil 5. Nah, di sini karena 5 bisa dibagi dengan 5, ini kita letakkan 5. 5 dibagi 5 1. Sekarang 6 dibagi dengan 5 bisa? Tidak bisa. Maka karena 6 tidak bisa dibagi dengan 5, turun aja lagi 6-nya. Oke. Nah, di sini karena ini sudah 1, tidak perlu diganggu lagi. Kita lihat sekarang 6. 6 ini bisa tidak dibagi dengan 2? Bisa ya. 6 kalau dibagi 2 hasilnya 3. Nah, karena 6 bisa dibagi 2, maka kita ambil 2. Kita tuliskan di sini 2. Ini sudah 1, turun saja. 6 dibagi 2 3. Oke, kita kasih garis lagi. Sampai kapan kita kasih garis? Sampai semua hasilnya 1. Nah, kita lihat lagi. 1, ini sudah 1, tidak perlu diganggu lagi. Kita lihat 3. Sekarang 3 bisa tidak dibagi dengan 2? Tidak bisa, hasilnya berkoma. Lanjut, 3 bisa tidak dibagi dengan 3? Bisa. Oke, karena 3 bisa dibagi dengan 3, kita tulis ini 3. Ini 1 ini turun aja, tidak perlu diganggu lagi. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Oke. Nah, karena di sini sudah 1 semuanya, maka sudah selesai.
maka KPK-nya itu 5, 2, dan 3. Faktor dari 5 dan 6 itu 5, 2, dan 3. Nah, KPK dari 5 dan 6, tuliskan KPK dari 5 dan 6. Oke, kita lingkari. Yang dilingkari ini dikalikan semuanya. Berarti 5 dikali 2 dikali 3. 5 dikali 2, 10. 10 dikali 3, 30. Nah, dapatlah KPK dari 5 dan 6 yaitu 30. Maka penyebut dari ini 30. Kita tuliskan di sini 2/5, 1/6 ya. Oke. Sama-sama penyebutnya yang ini kita ganti. Kita ganti penyebut yang di bawah ini jadi 30. Ini juga kita ganti jadi 30. 30 dapatnya di mana? Dari KPK yang dicari tadi. Oke. Nah, sekarang untuk yang di atas ini cara ngisinya seperti tadi. Ini tidak 2 ya. Ini juga tidak 1. Itu tidak tepat. Nah, yang benarnya cara ngisinya sama seperti tadi. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Oke. 6 ini dikalikan dengan 2. 6 kita tulis di sini 6 dikali dengan 2. 6 dikali dengan 2 hasilnya 12. Maka di sini letaknya 12. Yang ini sama. Cara yang isi di atas ini, yang kosong di atas ini, caranya 30 dibagi 6 hasilnya 5. Oke. 5 yang ini dikalikan ke atas. 5 dikali dengan 1 hasilnya 5. Nah, di sini berarti 2/5. 2/5 sama dengan 12/30. Nah, 1/6 sama dengan 1/6 sama dengan 5/30. Kita lihat di sini KPK penyebutnya sudah sama-sama 30. Nah, itu untuk cara menyamakan penyebut. Silahkan ditulis di buku catatannya. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan pecahan yang B ya. Yang menyamakan penyebut tadi ditulis yang A. Sekarang kita masuk yang B, penjumlahan pecahan. Nah, dalam penjumlahan pecahan ini ada 2. Yang pertama, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Nanti yang kedua kita bahas penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, untuk penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, contohnya 1/2 ditambah penjumlahan berarti ditambah ya, 5/2. Oke, lihat penyebutnya sama atau tidak? Sama ya. Kalau sama, kita jumlahkan yang pembilangnya saja, yang di atasnya saja yang dijumlahkan. 1 ditambah 5, 6. 6 per ini, penyebut ini tidak perlu dijumlahkan, langsung saja karena dia sama-sama 2, tulis saja di sini langsung 2. Tidak mesti yang di bawah ini tidak dijumlahkan, yang dijumlahkan hanya pembilangnya bukan penyebutnya. Nah, di sini dapat 6/2. Kita sederhanakan lagi. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka 1/2 ditambah 5/2 hasilnya adalah 3. Contoh yang lain, 2/4 ditambah 3/4. Oke. Nah, kalau penyebutnya sama, oke, yang dijumlahkan yang di atasnya saja. Yang di atasnya saja, pembilangnya saja yang dijumlahkan. 2 ditambah 3, 5. Nah,
Di bawahnya berapa? Per 4, bukan per 8 ya, karena di bawahnya tidak dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya yang di atasnya saja atau pembilangnya saja. Oke, 5 per 4. 5 per 4 ini bisa disederhanakan? Tidak bisa. Oke, kalau tidak bisa sampai di sini. Contoh selanjutnya, 1 per 2 per 5 ditambah 3 per 5. Oke, yang ditambahkan pembilangnya saja. Pembilangnya 2 ditambah 3, 5. Nah, ini penyebutnya tidak ditambahkan, langsung saja karena dia sama-sama 5, langsung saja ke sini 5. Kita sederhanakan, 5 bagi 5 hasilnya 1, berarti 2 per 5 ditambah 3 per 5 hasilnya 1. Oke, ini untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Silakan ditulis. Yang kedua, penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Oke, yang ini baru kita sedikit mencari. Di sini kita harus menemukan KPK-nya seperti yang tadi sudah dipelajari. Di sini contohnya saya berikan 3 per 4 ditambah 1 per 2. Oke, lihat ya, dilihat penyebutnya apakah sama? Tidak sama ya. Kalau misalnya tadi sini 1 per 2 ditambah 3 per 2, oke, karena penyebutnya sama bisa langsung dijumlahkan jadinya 4 per 2. Kalau ini penyebutnya berbeda, oke, penyebutnya berbeda. Nah, karena penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya tadi sudah dipelajari. Oke, kita buat di sini 4, kita buat di sini 2, kita kasih garis. Oke. Nah, mulai pembaginya dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini 4. Kita mulai dari bagi yang terkecil, angka yang terkecil. 4 bisa tidak dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya berapa? Oke, 2. Berarti 4 bisa dibagi dengan 2. Nah, kita tulis di sini 2. 4 dibagi 2, 2. Oke. 2 dibagi 2, 1. Oke. Sekarang lihat, ini sudah 1, ini belum 1. Nah, kita bagi lagi dengan yang ini. 2 dibagi dengan 2. 2 bisa dibagi dengan 2? Bisa, karena 2 bisa dibagi dengan 2, maka di sini kita letakkan 2. 2 dibagi 2, 1. Ini sudah 1, turun saja. Oke, karena sudah 1 kedua-duanya, semuanya sudah 1, maka KPK dari 4 dan 2 adalah ini ya, dikalikan. Yang ini yang dikalikan, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Nah, dapatlah di sini penyebutnya 4. Sudah tuliskan lagi ya. Ini tadi soalnya 3 per 4 ditambah 1 per 2. Ini tadi ini saya pindahkan ke sini karena tidak muat untuk tulis di bawahnya. Oke, 3 per 4 ini kita kasih garis. Ini kita kasih garis. Oke. Yang di bawah ini tadi kita sudah samakan penyebutnya. Dapatlah hasilnya penyebutnya 4, KPK-nya 4, maka di sini kita ganti. Yang ini kita ganti 4, yang ini kita ganti juga 4. Ini ingat ya, dapatnya dengan cari KPK yang ini tadi.
Nah, cara isi yang di atas sama seperti tadi. Tadi sudah diajarkan 4 dibagi dengan 4. 4 dibagi dengan 4 hasilnya 1. Oke. 1 ini dikalikan dengan di atas 1 dikali dengan 3. Ingat, di bawah dibagi, di atas dikali. 1 dikali dengan 3 hasilnya 3. Hasilnya 3. Maka di sini ditulis 3. Untuk yang ini sama seperti ini caranya. Berarti 4 dibagi 2 hasilnya 2. Oke. 2 yang ini dikalikan ke atas. Berarti 2 dikali dengan 1 hasilnya adalah 2. Nah, maka 2 ini di sini. Oke. Jadi 3/4 ini ya. 3/4 ditambah 2/4. Nah, lihat penyebutnya sudah sama 4. Oke. Penyebutnya sudah sama-sama 4, maka kita kalau penyebutnya sudah sama, yang dijumlahkan yang di atasnya saja. Oke. Berarti di sini hasilnya 3 ditambah 2 5. Per ininya tidak perlu dijumlahkan karena sudah sama-sama 4, maka langsung saja 5/4. Sehingga hasil dari 3/4 ditambah 1/2 hasilnya adalah 5/4. Caranya yang ini tadi, cari dulu KPK-nya, kemudian isi yang di atas ini. Oke, kalau penyebutnya sudah sama, dijumlahkan pembilangnya, maka hasilnya 5/4. Jadi tidak bisa langsung dijumlahkan, cari dulu KPK-nya, samakan dulu penyebutnya. Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua, 5/9 ditambah 3/4. Apakah bisa langsung dijumlahkan? Tidak, karena penyebutnya berbeda. Kita cari dulu KPK dari 9 dan 4. Caranya saya buat di sini aja ya. 9 dan 4. Kita cari KPK-nya. Ingat, ini dibagi dengan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. 1 tidak masuk ya, ingat 1 tidak masuk. Nah, sekarang kita lihat 9 ini. 9 dibagi dari mulai angka terkecil. 9 dibagi dengan 2. Apakah bisa 9 dibagi dengan 2? Tidak ya, hasilnya berkoma. Nah, kalau tidak bisa lanjut. 9 dibagi 3. Bisakah 9 dibagi dengan 3? Oke, bisa. Maka di sini karena 9 bisa dibagi dengan 3, kita tulis di sini 3. Oke, 9 dibagi 3 hasilnya 3. 4 dibagi dengan 3 bisa? Tidak bisa. Maka karena tidak bisa, turun saja 4-nya. Oke, lanjut. Nah, yang ingat ya, yang setiap di sini dibagi dengan ini. 3 bisa tidak dibagi dengan 2? Tidak bisa. Maka karena tidak bisa, lanjut. 3 bisa dibagi dengan 3? Bisa. Oke, karena 3 bisa dibagi dengan 3, kita tulis 3. 3 dibagi dengan 3, 1. 4 dibagi dengan 3 bisa? Tidak bisa. Tulis saja 4 di sini. Kalau tidak bisa, turun saja 4 terus. Oke. Karena ini sudah 1, kita lihat yang ini. Kalau udah 1 biarkan saja ya. Lihat yang di sebelahnya. 4 lagi. 4 bagi dengan ini lagi. Apakah 4 bisa dibagi dengan 2? Bisa. Karena 4 bisa dibagi dengan 2, kita letak sini dengan 2. 1 dibagi 2 tidak bisa. Karena tidak bisa, turun saja 1. 4 dibagi 2, 2. Oke, kita kasih garis lagi. Kita terus sampai semuanya jadi 1 ya. Ini sudah 1, ini belum 1 ya. Nah, ini lagi 2 dibagi dengan 2 bisa? Bisa.
Oke, kalau bisa langsung saja tulis ini dengan 2. 1 bagi 2 tidak bisa, ini juga sudah 1, turun 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, karena ini sudah 1, ini sudah 1. Oke, stop sampai di sini. Maka ini kita lingkari. Ini faktornya. Oke, jadi kita dapat tulis KPK dari 9 dan 4 adalah kalikan ini, yang ini dikalikan seluruhnya, berarti 3 dikali 3 dikali 2 dikali 2, 3 kali 3 9, 9 kali 2 18, 18 kali 2 36. Oke, ulang lagi ya, 3 kali 3 9, 9 kali 2 18, 18 kali 2 36. Oke, maka KPK dari 9 dan 4 adalah 36. Jadi dapatlah penyebut dari 9 dan 4. Kita kasih garis dulu, ini masih kosong. Kita ubah penyebutnya. Kita ubah 9 dan 4 ini menjadi 36. Nah, kita ubah ini jadi 36. Kita juga ubah ini menjadi 36. Nah, kita isi yang di atas ini, yang kosong ini, kita isi dengan cara seperti tadi. 36 bagi 9. 36 dibagi 9, hasilnya 4. Oke, 4 dikali dengan di atas, 4 dikali 5. Oke, sama dengan 20. Maka di sini hasilnya 20. Yang di sini sama caranya. 36 dibagi 4, hasilnya 9. 9 dikali dengan 3. 9 dikali dengan 3 sama dengan 27. Maka dapatlah di sini hasilnya 27. Nah, lihat di sini 20/36 ditambah 27/36. Penyebutnya lihat sudah sama-sama 36, tinggal dijumlahkan yang di atasnya. 20 ditambah 27 sama dengan 47 karena penyebutnya sama 36, tidak perlu dijumlahkan, langsung saja tulis 36. Nah, tanda sama dengan diletakkan sejajar dengan garis. Oke. Jadi hasil dari 5/9 ditambah 3/4 adalah 47/36. Oke, itu ya. Untuk pecahan yang penyebutnya sama bisa langsung dijumlahkan. Kalau pecahan penyebut berbeda, disamakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. Setelah KPK-nya dicari, dapatlah penyebutnya. Penyebutnya ini diubah masing-masing. Oke, diisi atasnya ini dengan cara seperti ini. Dapatlah hasilnya segini. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Silakan dicatat yang rapi di buku catatan matematikanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.